Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya, berjalan nanti sekalian ke peserta lain ada yang masuk kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, Bapak. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati, Pembina Asyafiyah Halal Center, Bapak Profesor Dr. Haji Daus SH LLM MBA, Rektor Universitas Islam Asyafiyah Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad, Direktur Asyafiyah Halal Center Bapak Profesor Insinyur Syahir Ika, Ketua Harian LP3 Asyafiyah Halal Center, Ibu Dr. R. Indarjani MSc, lalu tak lupa pemateri kita Ibu Kartina Jahamat, serta Bapak Ibu calon anggota P3 Asyafiyah Halal Center di batch kedua. Selamat datang. Izinkan saya, Diki Arfan Suri, selaku Sekretariat Asyafiyah Halal Center, memandu acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita yaitu Pradiklat calon pendamping proses produk halal Asyafiyah Halal Center batch yang kedua. Pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara diskusi hari ini, yaitu pertama sambutan, pembukaan, lalu sambutan, penyampaian materi dan arahan, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Dan agar diskusi kita ini berjalan lancar, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk ketertiban berjalannya acara diskusi kita pada hari ini, harap peserta memutkan dulu speakernya, lalu nanti pada saat sesi tanya jawab baru kita buka. Baik, memasuki sesi selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan eh, pertama-tama oleh Ketua LP3H Asyafiyah Halal Center, Ibu Dr. R. Indarjani MSI. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Terima kasih. Sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta nih yang sudah hadir, yang sudah berkenan untuk bergabung dengan Asyafiyah Halal Center, dan terima kasih atas antusiasmenya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang akan kami berikan gitu sampai kemudian Bapak Ibu sekalian mendapat sertifikat sebagai pendamping. Dan pada kesempatan ini juga saya kalau bahasa Inggrisnya itu the first and foremost. Jadi yang paling utama tuh kita ada Bu Tina di sini. Ibu Kartina jemaah yang begitu setia mengawal setiap kegiatan yang ada di Asyafiyah Halal Center ini, khususnya di RP3H. Jadi seandainya nih ke depan nih LP3H ini sukses, itu berkat tangan dingin Bu Tina itu. Saya kan Masya hanya Allah. mengomentari saja.
Saya hanya Sekedar biasa mengatakan aja. saja, tetapi Anda nanti akan banyak berhubungan dengan Bu Tina. Dan Bu Tina, alhamdulillah, itu sudah berhasil membina di batch pertama. Begitu beliau begitu telaten menjawab setiap pertanyaan yang diutarakan di grup. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pantau itu grup yang sudah dibuat oleh tim sekretariat AHC di bawah pimpinan Mas Diki yang sekarang beliau menjadi moderator kita. Jadi bagi nanti Bapak Ibu sekalian yang memang eh, apa masih agak gagap, saya undang untuk datang ke sekretariat kami di Jatiwaringin, Jalan Raya Jatiwaringin 12 Pondok Gede. Itu kami terbuka. Tentu appointment dulu dengan mas-mas yang ada di sekretariat itu agar bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pengalaman yang lalu itu tidak is not one shot finish gitu, tidak sekali terus selesai. Jadi masih ada sampai kita paham gitu, sampai kita hatam kalau bahasa ininya itu ada tahapan-tahapannya dan ada ketelatenan-ketelatenan. Meskipun setelah setelah training selesai Bapak Ibu sekalian mempunyai sertifikat, tapi masih ada kegagapan itu sebelum nanti terjun ke lapangan. Nah, dalam posisi ini yang paling krusial itu adalah ketika setelah selesai Bapak Ibu sekalian mendapat sertifikat. Karena nggak semua tuh orang eh, mau turun ke lapangan. Padahal bimbingan akan kita berikan gitu. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian jadi. Nah, alhamdulillah hingga saat ini eh, LP3H dalam kurang dari setahun karena kami ini diresmikan sebagai Asafi Halal Center itu tanggal 5 Januari langsung oleh Kepala BPJPH Pak Haikal. Nah, itu sudah mendapat sekitar hampir 1.000 sertifikat halal gitu. Nah, itu saya juga appreciate sekali ini Bu Tina terhadap ketelatenan Bu Tina, terhadap ketelatenan teman-teman di sekretariat, apalagi yang menjadi verifikator gitu ya sebelum serahkan ke BPJPH itu luar biasa. Sehingga saya juga amazed gitu ya, bangga dan kagum gitu terhadap pencapaian SH selama ini. Nah, untuk itu silahkan di Anda sekalian kontak gitu ya ke nanti tanya Mas Diki lah. Mas Diki itu tempat bertanya untuk hal-hal teknis. Bu Tina tempat bertanya untuk ilmu. Lengkap AHC ini punya semuanya gitu. Jadi jangan sungkan, jangan segan gitu ya setelah ini selesai. Meskipun ini baru pelatihan nanti kan ada lagi tahapan-tahapan ikutin semuanya tuh. Karena itu tadi, meskipun kita mengikuti semuanya, gitu, nggak jarang kita masih ada kegagapan di situ. Tapi tidak usah khawatir, nanti akan kami bantu Bapak Ibu sekalian, semuanya yang sudah tergabung di Sahabat Asafi Halal. Jadi nanti itu namanya Sahabat AHC. Nah, Sahabat AHC batch pertama kita sudah punya, Sahabat AHC batch kedua, nah mudah-mudahan Bapak Ibu inilah gitu. Nanti kita akan bikin sahabat-sahabat lainnya. Sehingga kemudian sahabat AHC ini bisa mewarnai eh, apa eh, proses halalisasi yang ada di Indonesia. Siapa tahu di bawah bimbingan Butina kita semua sudah bisa merambah ke seluruh penjuru Indonesia kita. Dan satu hal lagi mungkin yang kita promote di sini, Bapak Ibu sekalian yang pintar bahasa Inggris bisa tuh join dengan Butina karena Bu Tina itu juga merupakan konsultan dari Sentra Halal Internasional. Jadi lengkap saya bilang gitu kalau saya sampaikan alhamdulillah AHAS ini dilengkapi dengan networking yang demikian luas, teman-teman yang demikian berdedikasi untuk beribadah karena halal ini kan tidak semata-mata masalah uang ya. Halal ini juga kan terkait dengan syiar, terkait dengan ibadah kita. Selama itu kemudian kita menjalankan dengan benar, ya ini akan menjadi amal jariah kita sampai hari berbangkit nanti. Jadi banyak manfaatnya. Bapak Ibu sekalian menjadi aktivis halal gitu ya. Itu luar biasa. Tidak hanya material gitu yang akan nanti diperoleh, itu suatu keniscayaan, tapi juga ada hal-hal spiritual yang hanya dapat di situ. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kakak, eh, apalagi ya di sini karena ada yang masih muda-muda juga, anakku gitu yang tergabung di sini, nikmatilah perjuangan ini, nikmatilah proses ini, karena insya Allah apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Nah, jangan lupa di sini ada Bu Tina, di sini ada Mas Diki dan teman-temannya siap membantu Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa salam dari Ketua Pembina kami, sudah disebutkan ya, Profesor Delami Firdaus, sekarang beliau lagi ada tugas di Malang, dan kemudian dari Profesor Sahri Rika yang ada acara keluarga juga. Jadi, tapi beliau tetap mensupport sepenuh hati setiap kegiatan yang ada di AHC, setiap kegiatan yang saya rintis ini. Tentu dengan bantuan Bu Tina, tidak pernah saya lupakan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Zoom ini. Karena kita nanti akan banyak berzoom Ria, akan banyak berzoom terus kemudian aktif di grup gitu. Jadi teknologi ini nanti akan menjadi sandaran kita untuk bagaimana merealisasikan niat kita sebagai aktivis halal. Nah, untuk itu sebagai Ketua Harian LP3H saya juga mohon maaf jika tentu pada penyelenggaraan ini baik hari ini maupun selanjutnya ada hal-hal yang kurang menggembirakan atau ada yang kurang berkenan gitu sebagai manusia, tentu tidak sempurna, untuk itu mohon dibukakan itu maaf yang seluas-luasnya. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. di acara pralatihan, pradikat ini, serta proses-proses selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mas Diki. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indarjani atas sambutan dan arahannya kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Di sini sudah hadir sebenarnya tadi konsultan kita, materi kita juga, yang memang alhamdulillah tidak henti-hentinya tuh memberikan bimbingan kepada kami, ya khususnya kepada kami di sekretariat juga, lalu kepada teman-teman P3H. Jadi silakan disimak arahan dan penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Katina Jahamat. Waktu dan tempat kami persilakan. Masya Allah, terima kasih Mas Diki, Bu Dr. Indarjani, ini sahabat saya nih ya. Terima kasih, motivasinya luar biasa. Anda semua yang hadir di Zoom meeting siang hari ini bukan serta-merta, tapi ini adalah qadarullah ya. Semoga Allah membuka semua mata kita ya tentang betapa dahsyatnya kesempatan di industri halal ini. Izinkan saya untuk memulai materi saya ya. Saya akan share screen. Eh, Belum dikasih ini ya. Apakah saya bisa share screen saya? Materinya sudah dikasih. Eh, Boleh saya dikasih ini untuk bisa share screen? Kohos. Ya, oke, belum ya. Sebentar, sebentar. Kita tunggu ya. Em, saya pengen tahu, tadi ada satu dari Pulau Sumatera. Apakah ada lagi nih peserta di pagi hari ini yang berasal dari Pulau Sumatera? Boleh ketik angka satu. Pulau Sumatera, adakah? Oke ya. Eh, apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah terlihat. Sudah Mungkin terlihat ke ya? slideshow aja ya. Oke, Langsung ke slideshow kali ya. oke. Oke. Excellent. Pagi hari ini saya akan membuka mindset. Ada 47 orang di Zoom meeting pagi ini. Yang tadi saya katakan betapa dahsyatnya kesempatan industri halal. Bukan hanya di Indonesia, ya.
Tapi Indonesia mau menuju pusat halal dunia, Bapak Ibu ya. Makanya alhamdulillah yang tergabung di Zoom meeting pagi ini. Ini saya, ya background saya. Kemudian ini adalah data UMKM seluruh Indonesia. Ada 65 juta UMKM seluruh Indonesia, Bapak Ibu. 14 jutanya ini adalah UMKM pengusaha makanan dan minuman. Banyak atau banyak banget ini ya. Jadi program sertifikasi pemerintah ini sudah dimulai sejak tahun 2021. Hari ini 2025 program ini terus berlangsung ya. Terkenal dengan nama Sehati, sertifikat halal gratis yang diberikan kepada para pelaku usaha UMK, pedagang makanan dan minuman. Ini datanya ada 14 juta. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua, per hari ini dari 14 juta yang menjadi target kita baru tersertifikasi 3 juta. Kira-kira masih banyak peluangnya? Masih besar sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini data bahwa di tahun 2024 yang lalu ada dana sebesar 20.000 triliun Bapak Ibu. 20.000 triliun sebagai pembanding APBN kita itu hanya 3.000 triliun. 20.000 triliun dari negara-negara oki. Siapa negara oki ini? Negara Islam. Kemana uang 2.000 triliun dibelanjakan untuk produk halal Bapak Ibu? Besar atau besar sekali. Kemana belanjanya? Cina, India, kemudian ada USA, Brazil, Rusia. Ada teman kita Turki di urutan nomor 6, kemudian Argentina, Prancis, Indonesia berada di urutan nomor 8. Bapak Ibu. Kebayang? Mata dunia sebenarnya menuju ke Indonesia. Menanti bahwa seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dengan source sumber daya yang begitu besar itu ada di urutan papan atas ya, paling tidak top 3 sejak Presiden Prabowo ya, beliau mengambil ini, mencanangkan ini bahwa Indonesia akan menjadi pusat halal dunia. Begitu beliau menjadi presiden, kepala BPJPH, yang tadinya BPJPH itu di bawah Kementerian Agama, sekarang report langsung ke presiden, artinya selevel menteri. Betapa seriusnya target ini, Indonesia menjadi pusat halal dunia. Nah, Bapak Ibu, sudah kebuka ya? Ada amanah undang-undang di sini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatakan sebuah produk yang beredar, diperedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ya ini undang-undang. Kalau satu undang-undang dipublish, ya, dikeluarkan, maka asumsinya semua masyarakat Indonesia sudah tahu. Jadi kalau nanti ketemu, wah saya nggak tahu ada undang-undangnya, itu diasumsikan sudah tahu, ya. Bahwa undang-undang ini mengatakan bahwa semua produk itu wajib disertifikasi, ya. Kemudian undang-undang ini juga mengatakan bahwa ada PP nomor 39 yang mengatur jika para pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal, ada sanksi. Nah, ya, kalau undang-undang dipublish, maka kalau tidak dipatuhin, ada sanksinya, Bapak Ibu. Kemudian ini yang paling menarik, ya, ada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2023 mengatakan sertifikat halal para pelaku usaha tidak akan terbit tanpa ada penyelia atau pendamping proses produk halal. Boleh tepuk tangan ya. Kalau offline saya minta tepuk tangan ini. Anda semualah yang dibutuhkan. Anda semua yang ada di Zoom meeting ini dibutuhkan. Kalau tidak, para pengusaha itu tidak akan terbit sertifikasi halal. Ini adalah peraturan Kementerian Agama. Betapa pentingnya peran Anda semua. Ya. Nah, ingat kalau halal itu paradigmanya adalah MUI, benar? Itu sudah berubah Bapak Ibu. Tadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kewenangan kewajiban halal tidak di bawah MUI tapi di bawah BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Logo halal yang warna hijau tulisan halal
sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Logo Halal Indonesia warna ungu, bentuknya seperti wayang, ada tulisan Halal Indonesia. Ini logo. Nanti para pengusaha ini punya label halal namanya, di mana mereka punya ID masing-masing, ya. Ini undang-undang, ya. Tadi kewajiban halal itu sebenarnya sudah berlaku sejak Oktober tahun 2024, diperpanjang sampai Oktober 2026. Apa yang terjadi jika pelaku usaha itu tidak bersertifikat halal? Ini Bapak Ibu, pertama akan kena sanksi, nggak mau ngurus sertifikat halalnya juga maka akan ditarik produknya dari peredaran, ngeyel juga, denda sampai 2 miliar. Ini adalah literasi. Nanti Bapak Ibu sebagai P3H bisa sampaikan ke pelaku usaha. Kita tidak menakut-nakutin, tapi ini adalah literasi. Ini adalah undang-undang yang berlaku ya. Nah, kemudian ini siapa kriteria UMK yang akan mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis ini Bapak Ibu? Nah, mereka adalah pengusaha kecil. Nah, pelaku usaha pengusaha kecil, usahanya rumahan, usahanya gerobakan, kemudian proses produksinya sederhana. Nanti ada NIB, NIB itu nomor induk berusaha ya yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Kalau kita ini punya KTP, tapi kalau pengusaha itu punya NIB. NIB-nya wajib NIB perorangan ya, bukan PT, bukan CP ya. Maka mereka akan masuk dalam program sertifikat halal gratis ini. Kemudian ada UMKM. Nah, siapa mereka? Mereka yang punya cabang lebih dari satu. Nah, pernah lihat ya ayam goreng, bukan Kentucky ya. Ayam goreng, gerobaknya banyak sekali. Maka dia tidak mendapatkan fasilitasi sertifikat halal gratis. Cabang restonya banyak sekali. Maka dia tidak masuk dalam tadi program sertifikat halal gratis atau sahati. NIB-nya perusahaan, nah, dia tidak masuk ya. Reguler ini, jadi program pemerintah ada dua. Self declare yang tadi sehati, sertifikat halal gratis, sebenarnya tidak gratis, tapi dibayarkan oleh negara. Dana APBN digelontorkan setiap tahun untuk 1,2 juta sertifikat halal gratis setiap tahun. Kabar baiknya 2026 itu ada 3.500.000 yang akan diberikan ke para pelaku usaha. Ya. Nah, Bapak Ibu dari mana dibayarnya? Apakah Bapak Ibu dibayar oleh pelaku usaha? Enggak, kan gratis. Bapak Ibu dibayar oleh negara. Jadi profesi Bapak Ibu sebagai pendamping proses produk halal resmi. Profesi dari negara. Keren banget ini ya. Nah, nah ini tadi ya. Jadi yang mendapatkan fasilitas gratis itu yang di atas usaha mikro belum pernah mendapatkan fasilitasi ya. Kemudian omsetnya ini sudah berubah nih. Omsetnya ini sampai 15 miliar. Usahanya rumahan. Kalau di atas itu maka dia masuk sertifikat halal berbayar ya. Kemudian bahannya itu bisa dibuktikan. Program ini namanya Self Declare. Artinya self, nah, diri sendiri. Si pelaku usaha ini sendiri mendeklar bahwa bahan-bahannya sudah bersertifikat halal. Sehingga dia bisa memiliki sertifikat halal ya. Nah, kemudian produknya sederhana ya, tidak melalui pengawetan yang rumit ya. Misalnya frozen food atau misalnya ada satu minuman tuh yang namanya kombucha. Kombucha ini agak jelimet ini prosesnya karena ada jamur yang harus dimatangkan selama 21 hari, maka dia tidak masuk dalam program sertifikat halal gratis. Kedai banyak ya, lihat kedai, gerobak keliling, kantin, warung Sunda, warkop, warmindo banyak ya, warmindo. Kemudian warung Padang ya, bukan restoran Padang. Mereka semua masuk di dalam program ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa sih programnya? Nah, ya, nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Program sertifikat halal gratis ini adalah yang disertifikasi itu makanan dan minuman. Yang masuk dalam program ini apa? Ada 13 jenis makanan. Ya, Anda tidak perlu hatam ini karena ini nanti Anda akan hafal dengan sendirinya. Ada susu dan analognya, ada lemak, minyak dan emulsinya, ada telur olahan, telur gulung ya, banyak ya.
ada gula dan pemanis, ikan dan produk perikanan, pempek, somai, ya kan? Bakso ikan, serelia, ya. Kemudian ada kembang gula, permen, ya. Kemudian ada produk bakery, banyak nggak pedagang-pedagang yang jual martabak? Nah, ya itu bakery ya. Atau temennya nih, nih menjelang bulan puasa, banyak banget pengusaha dadakan yang jual kue kering. Dulu, itu semua menjadi target kita untuk kita sertifikasi ya. Kemudian ada buah dan sayur, tukang rujak buah wajib disertifikasi karena mereka melalui proses produksi. Yang jual es teh manis banyak nggak? Indonesia terkenal dengan es teh manis dan nasi goreng, ya. Banyak sekali. Itu wajib disertifikasi Bapak Ibu, ya. Kemudian makanan ringan banyak banget ini, ya, terutama Jawa Barat ini. Makanan-makanan kekinian itu lahir dari Jawa Barat. Jawa Barat ini UMKM yang terbesar di seluruh Indonesia, ya. Kemudian ada es, ya banyak banget ini es ya. Kemudian penyediaan makanan minuman ini yang tadi kedai, warung Sunda, ya. Nah, kemudian ada 13 jenis minuman, ya. Semua minuman ini masuk dalam sertifikasi halal, ya. Tadi es teh manis masuk. Jual kopi masuk nggak? Masuk, gitu kan. Jual minuman tradisional nih Bu Tina, kunyit asam masuk. Asal jangan disebut jamu. Kalau jamu itu dia masuk kelompok obat-obatan. Tapi kalau minuman kunyit asam masuk dalam program ini, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, ya, bahwa sertifikasi halal itu tidak bisa terbit kalau tidak ada pendamping proses produk halal, yaitu Anda semua. Harus didampingin. Ingat ya, P3H itu pendamping, bukan petugas. Beda nih ya. Kalau pendamping, Anda mendampingin para pelaku usaha. Kalau petugas, ya, Anda melakukan tugas, gitu kan. Nah, ini beda ini. Nanti boleh dirasakan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan profesi P3H? Sebelum saya masuk ke materi ini, Mas Diki, kita buka dulu sesi tanya jawab. Karena semakin dalam ini semakin menarik nih, ya. Nanti uangnya ada di ujungnya. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Ibu Kartina atas paparan awalnya. Kira-kira yang disampaikan di awal tadi itu adalah gambaran P3H tentang halal dunia, tentang produk-produknya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu, nanti kita arahkan untuk pertanyaannya. Silakan. Jangan malu-malu ya, monggo, tanyakan gitu. Karena ini akan menjadi profesi Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Waalaikumsalam, silakan. Sebutkan nama dan asal daerahnya. Ya, saya Retno Dewi, biasa dipanggil Wiwi ya, dari Bekasi. Nah, saya masih awam tentang produk halal dan harus dihalalkan. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya eh, kulkas. Kulkas itu harus bersertifikasi halal. Eh, saya belum bisa menjelaskan pertanyaan itu. Apakah ada dari Ibu untuk memberikan wawasan kepada saya bagaimana saya harus menjawab pertanyaan tersebut? Itu pertanyaan yang ringan tapi susah untuk menjawabnya bagi saya. Makasih Ibu. Terima kasih Mbak Baik, Retno, terima luar biasa kasih. nih pertanyaannya ya. Nah, Luar biasa silakan nih. langsung Kulkas saya, Bu kok, Tina, dijawab. ya, Nggak apa-apa. kulkas kok perlu dihalalin gitu kan. Nah, kulkas Ya. itu eh, ada jadi sertifikasi halal Safe Declare yang nanti Bapak Ibu akan dampingin pelaku usaha itu hanya produk makanan minuman, ya, hanya produk makanan minuman. Tapi tadi ada sertifikat halal reguler namanya berbayar. Di sertifikat halal reguler ini salah satunya adalah barang gunaan. Barang gunaan apa? Barang gunaan ya tadi kulkas ya. Kemudian nanti Bu kena, nanti
peci itu yang dipakai Mas Diki, halal atau tidak gitu kan? Selagi bahannya bersinggungan dengan hewan, maka dia wajib disertifikasi. Nah, kulkas ini apa nih dia bersinggungan? Selagi kulkas itu dibutuhkan untuk menyimpan bahan makanan, maka dia masuk dalam kategori sertifikasi barang gunaan. Sehingga benar-benar menjamin jangan sampai yang disimpan di dalam kulkas ya, ada daging sapi, ada daging B2-nya. Tidak boleh. Segala sesuatu yang bercampur dengan najis, maka jatuhnya najis. Ini akan menjadi salah satu materi pradiklat Anda nanti. Ada pertanyaan itu. Tapi nanti Anda akan diberikan materi ya. Nanti trainingnya itu materinya semua online ya, ikutin saja. Sehingga nanti pemahaman Anda tentang sertifikasi halal ini akan akan di guidance selama melakukan pradiklat. Tapi jangan khawatir, fokus Anda hanya bagaimana lulus dengan skor di atas 60. Karena ratingnya adalah lulus di atas 60. Saya nggak hafal nih, halal haram, cara penyucian. Itu bisa dipelajarin. Video-video materi itu bisa Anda putar lagi pada saat Anda sudah lulus. Jadi saran saya fokusnya adalah di lulus diklat dengan skor di atas 60. Tapi jangan khawatir juga ya. Insya Allah di dalam grup kita akan melakukan pembinaan. Sehingga Bapak Ibu semua bisa lulus dengan skor di atas 60. Yang dibutuhkan dari Bapak Ibu semua adalah komitmen untuk menyelesaikan pradiklatnya. Karena ini adalah sebuah kesempatan ya, Anda menjadi mitra negara di program sertifikat halal gratis. Apakah itu menjawab, Mbak Retno? Ibu mohon mohon maaf, belum belum jelas sekali ya Bu ya, karena yang saya lihat pada saat pembelian pun di toko-toko tersebut, toko-toko kulkas atau itu ada tulisan eh, bersertifikat halal gitu. Jadi belum digunakan, dalam artian belum digunakan gitu. Nah, tapi mungkin saya nanti banyak belajar tentang ini, mungkin ada Ya. eh, Saya input mungkin saya wawasan. tambahkan Ya, sedikit monggo Bu, satu maaf. ya, saya satu case pernah baca akhir-akhir ini bahwa putre atau ompreng atau kotak makanan yang dipakai program MBG itu mengandung minyak babi katanya. Pernah dengar itu? Oh iya iya iya. Nah, gitu kan? Itu kan barang gunaan. Kenapa dia disertifikasi? Ya, itu proses sertifikasinya sampai ke pabriknya di Cina sana. Jadi ini adalah plat ya. Jadi kalau stainless itu plat ya. Kemudian dia dicetak jeger, berbentuk kan? Molnya itu berbentuk kan? Kotak makanan. Nah, ternyata untuk mempercepat proses dan biar tidak pecah kanan kiri itu dipakai minyak. Jadi sebelum molnya ditekan itu ada minyaknya nih yang diolesin. Dan di Cina sana yang paling murah itu memang minyak babi. Tapi, nah jadi khawatir nih ya. Tapi, wah haram dong gitu kan. Selagi plat stainless steelnya itu tidak ada bahan minyak babinya, tidak ada bahannya nih dari stainless steelnya. Minyaknya hanya dipakai pada saat pencetakan. Nah, najis atau itu kan najis jadinya kan? Najis itu bisa disucikan. Dalam agama Islam, najis itu ada najis besar, najis kecil ya. Itu bisa disucikan. Salah satunya dengan menggunakan sabun. Makanya begitu ompreng itu dicuci, sebenarnya dia sudah halal gitu. Tadi kan minyak babinya dipakai pada saat proses pembentukan platnya. Nah itu Mbak, ini terkait kulkas gitu. Kenapa di kulkas sudah menempelkan artinya? Ya, kalau ada partikel-partikel yang dibutuhkan pada saat membuat kulkasnya, ya itu sudah halal semua Mbak. Nggak ada minyak non halal yang dipakai, tidak ada komponen misalnya ada bagian di kulkas itu ada tulang nih kan misalnya oh ini gagang pintunya biar ini kita pakai ini tulang. Nah itu sudah diproses artinya tulangnya bukan tulang babi. Manik-manik yang suka dipakai ibu-ibu ya dari tulang itu nanti wajib disertifikasi. Pastikan itu bukan tulang babi. Jadi itu Mbak. Nah, tapi itu adalah sertifikat halal reguler. Di reguler inilah maka wajib ada yang namanya penyedia halal dan auditor halal.
Kalau di Self Declare itu wajib ada P3H. Nah, itu ya. Nanti insya Allah Mbak Retno akan bertambah ini literasinya, akan bertambah nanti ilmunya. Begitu Mbak memutuskan untuk terjun di industri halal. Demikian Mbak Retno. Siap, lebih clear, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah bisa menjawab apabila ada pertanyaan seperti itu. Dalam Masya artian Allah, bahannya, Masya Allah. dalam pembuatannya di pabriknya pun eh, yang memberikan sertifikasi halal itu terjun langsung ke pabriknya untuk Betul, mengganti itu wajib bahan-bahannya. disertifikasi. Betul, Oke. Ya, Baik, Bu, clear. eh, Terima kasih banyak, Bu. mungkin saya lanjutkan ya untuk mempersingkat waktunya. Silakan monggo. Bapak Iwan Setiawan ini udah resen juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ini agak sedikit mendahului ya, karena saya yakin nanti ada nih di pelatihan. Begini Bu ya, tadi kan sempat disinggung pedagang es teh ya, yang lagi marak nih kan es teh Solo nih ya. Nah ini kan kalau saya perhatikan secara penggunaan bahannya itu kan dia sudah halal semua. Misalkan dia menggunakan teh, tehnya itu kan teh pabrikan yang di kemasannya sendiri sudah ada label halalnya. Kemudian yang menggunakan air isi ulang, di depot isi ulangnya pun itu sudah ada label halalnya. Nah, artinya mereka sudah menggunakan bahan-bahan yang memang sudah tersertifikasi halal. Nah, ketika ini diperlukan sertifikasi halal lagi, mungkin dari segi mananya nih Bu, ininya penekanan bahwa produk olahannya itu memang betul-betul halal. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, Pak Iwan, bagus sekali ya. Jadi, siapa pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal? Adalah pelaku usaha yang melakukan proses produksi, Pak. Halal itu bukan cuma masalah bahan, halal itu adalah pada saat dia melakukan proses produksi, ada kontaminasi silang nggak? Contoh, tadi es teh manis ya. Tehnya, teh tubruknya halal ini sudah. Misalnya dia pakai cap botol gitu kan, kita menyebutkan merek nih. Udah Iya. halal nih Bu, sudah ada sertifikat halalnya, pabriknya sudah disertifikasi. Oke. Kemudian air nih, dia pakai air isi ulang, air biru itu udah halal gitu kan. Kemudian dia pakai gula. Nah, gulaku ya, sudah Iya, halal. sudah Tapi dia halal. melakukan proses produksi, Pak. Teh dia rebus, kemudian dia saring, dia masukkan di dalam cup plastik, ditambahkan gula, dia aduk-aduk, tambahkan batu es, kemudian dia packing. Jadilah es teh manis Pak Udin namanya. Maka Pak Udin, pedagang es teh manis wajib bersertifikat halal. Kenapa? Karena dia melakukan proses produksi, Pak. Paham ya proses produksinya? Bagaimana dia membuka gulanya? Apakah gulanya itu tidak ada kontaminasi najis? Apa Bu kontaminasi najis? Misalnya plastik gulanya sudah dia buka, dia taruh aja di apa di gerobaknya. Ada lalat, ada cicak, sorry, ada kotoran tikus, maka itu haram jatuhnya gula itu. Walaupun dia bersertifikat halal. Kenapa? Karena ada kontaminasi silang. Air, Hmm. nah jangan salah ya. Air ini ada yang sudah bersertifikat halal, ada yang belum. Bapak Ibu boleh lihat, boleh cek air isi ulang. Kenapa saya katakan kita wajib cek? Penyaring yang dipakai oleh para pengusaha air isi ulang, penyaringnya Pak, yang paling murah di dalam penyaringnya itu partikel tulang babi Pak. Paling murah. Air halal, tapi kemudian disaring, ya. Kira-kira apa tuh? Saring di dalamnya ada tulang babi, air itu menjadi haram. Makanya dia wajib disertifikasi tuh Pak. Untuk dilihat prosesnya. Saringan apa yang dia pakai. Ada saringan yang sudah bersertifikat halal. Tidak sembarangan ya. Itu Pak Iwan, apakah itu menjawab? Iya, berarti termasuk ini Bu ya, kan ada isu kuas-kuas yang digunakan oleh para Betul, martabak itu kan untuk mengoles mentega itu kan katanya ada yang terbuat dari bulu betul babi Pak. dan lain Itu yang sebagainya. paling murah ya itu bulu babi. Yang paling murah. Iya. Oh, jadi walaupun bahannya itu sudah semuanya tersertifikasi halal, berarti ketika dia meraciknya ini juga berarti harus Iya, memenuhi unsur halal gitu, Bu betul ya. sekarang. Itu Iya, nanti menjadi materi pradikat oh, Bapak Ibu iya, itu iya. nanti akan Berarti dikasih di warung materi kopi itu. pun walaupun dia hanya menyeduh kopi kemasan, tuang air panas yang dimasak sendiri itu juga Iya, harus ini karena dia juga. melakukan proses produksi, Pak. Dia ngaduknya pakai apa?
Iya, iya, iya. Ya kan? Makanya halal itu adalah higienis. Halal itu adalah aman. Kenapa dapur MBG itu wajib bersertifikat halal reguler ya? Memang harus auditor Hmm. halalnya diturunkan karena aman. Banyak kasus kemarin ya keracunan. Iya, Jadi iya. dapur MBG itu tidak boleh itu tutup omprengnya itu dalam keadaan makanan panas. Dia harus didinginkan, Pak. Saya melakukan sertifikasi dapur itu mereka punya blower yang besar-besar. Jadi didinginkan dulu, baru boleh ditutup karena bakteri itu cepat akan terjadi kalau makanan panas ditutup. Nah, itu Iya. Pak. Itu ya, Pak Iwan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima Sama-sama. kasih Pak Iwan. Lalu ada Bu Ya, Sarina nih, silakan. iya. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Saya dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Begini, Pak, Masya saya mau Allah. tanyakan, bagaimana kerja dari P3H? Apakah kita turun ke lokasi UMKM atau pelaku-pelaku usaha, atau kita ada surat tugas yang kita bawa ke pelaku UMKM sementara untuk itu saja. Siap. Oke, Langsung dijawab ya. Ibu Nadine Butina. Bu Sarina memaksa saya untuk kembali ke materi saya ya. Kita masuk ke materi selanjutnya Bu ya. Eh, ini saya share. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Nah, sudah terlihat ya materinya ya. Nah, ini sambungan dari kita tadi. Bapak Ibu sudah tahu produk makanan apa saja yang harus disertifikasi. Regulasinya adalah adanya undang-undang, kemudian ada peraturan, kemudian ada aturan bahwa harus ada P3H-nya. Nih, apa yang dimaksud dengan profesi pendamping proses produk halal? Ya, ini sangat sertifikasi halal para pelaku usaha itu bukan sertifikat yang ditulis kemudian dikasih, tidak seperti itu. Harus ada Bapak Ibu semua yang menjadi pendampingnya untuk melihat proses sertifikasinya. Tadi kan self declare, pelaku usaha sendiri bilang, Bu, saya ini sudah halal. Wah, yang saya jual adalah goreng pisang. Pisangnya halal. Dia bilang, minyak saya beli nih minyak, ada sertifikat halalnya. Dia bilang gitu kan. Ya kan? Ini sudah halal semua. Betul. Benar sekali. Tapi para pelaku usaha ini butuh selembar kertas yang menyatakan bahwa dia sudah bersertifikat halal. Artinya pendampingan sudah dilakukan sehingga dia boleh menempelkan label halalnya, ya, itu ya. Nah, sekarang apa nih profesi ini? Siapa sih mereka? Apa sih tugas tadi ya pertanyaannya? Apa tugas P3H ini? P3H ini melakukan verifikasi validasi. Verifikasi itu apa? Para P3H nanti Bapak Ibu boleh canvassing langsung terjun ke pelaku usaha gitu kan, menawarkan apakah mereka mau dibantu untuk proses sertifikasinya. Sekarang ini informasi itu sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan tahun 2023 pada saat saya juga memulai karir saya sebagai P3 seperti Bapak Ibu semua. Kalau dulu pedagang itu nggak ngeh dia, kita harus melakukan edukasi. Tapi sekarang justru insya Allah Bapak Ibu akan dikejar para pelaku usaha untuk minta disertifikasi. Karena sudah mandatori. Tugasnya melakukan verifikasi validasi. Verifikasi apa? Tadi pedagang pisang, dia akan kasih tahu ke Bapak Ibu, ini saya pakai pisang nangka, kemudian terigu segitiga biru yang sudah halal saya pakai. Habis itu saya pakai minyak bimoli, ya. Kemudian saya pakai gula, ya. Kalau dia pakai gula. Kemudian saya pakai kemasannya, packagingnya kotak kertas, ya. Atau plastik, boleh nggak plastik? Boleh, ya. Pedagang gerobak itu pakainya plastik. Atau styrofoam, boleh nggak? Boleh, styrofoam. Itu validasi namanya. Ya, Bapak, sorry, itu validasi namanya. Bapak Ibu melakukan verifikasi itu. Validasi apa? Bapak Ibu datang ke pedagang pelaku usahanya, Bapak Ibu melakukan foto. Foto apa? Foto di mana ada pelaku usahanya, kemudian ada Bapak Ibu sebagai P3H, kemudian ada produk yang akan diajukan. Tukang gerobak gorengan, dia jual goreng pisang cekrek, foto satu. Dia jual tahu goreng cekrek, foto satu.
Dia jual bakwan, cekrek, foto satu, gitu kan. Ada 3 nih, terakhir foto nih bertiga. Bapak Ibu sebagai P3H, pelaku usaha, kemudian pegang tuh produknya, cekrek. Nah, itu namanya validasi. Itu disebut dengan foto verbal. Itu tugas Bapak Ibu semua. Ya, paham ya? Jadi tugas P3H adalah melakukan validasi dan verifikasi. Ini akan keluar di soal diklat Anda berulang-ulang nih. Apa tugas P3H? Tugas P3H melakukan verifikasi validasi. Mau dibalik-balik pertanyaan, tetap jawabannya tugas P3H melakukan verifikasi validasi. Ya. Di sistem ada yang namanya proses perval. Bapak Ibu nanti semua digitalisasi, semua by system. Yang manual itu hanya foto dengan pelaku usaha. Form pendaftaran tinggal klik, bahan tinggal dipilih, proses produksi minta sama pelaku usaha bagaimana dia membuat goreng pisang, bukan resep ya. Kalau resep itu ada gram, ada menit, kita nggak butuh itu. Proses bagaimana dia membuat goreng pisang. Siapkan baskom, ya kan, kupas pisang, kemudian dipotong-potong, masukkan terigu, tambah gula, tambah air, diaduk sehingga menjadi adonan. Masukkan pisang yang sudah dipotong, digoreng di minyak yang panas. Setelah itu susun di mika plastik misalnya. Pisang goreng siap dijual. Nah, itu yang namanya proses produksi. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Nah, ya, syaratnya apa? Untuk menjadi P3H itu syaratnya apa? Anda semua adalah mitra resmi BPJPH, mitra negara ya. Ini bukan hoak ya. Ini profesi keren banget kalau kata saya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Anda wajib Muslim. P3H itu wajib beragama Islam. Nggak boleh non-Muslim. Yang kedua, Anda punya ijazah minimal setara SMA atau SMK. Minimal. Sarjana boleh nggak? Boleh. Banyak kok sarjana yang menjadi P3H. Saya sendiri memulai karir saya P3H tahun 2023 akhir. Kemudian ada pas foto ya, karena pas foto ini untuk disiapkan name tag-nya oleh Mas Diki ya. Nanti ada name tag, ada surat tugas dari Mas Diki dari AHC, As-Sahafiyah Halal Center. Anda semua adalah Satria Halal AHC. Kemudian yang ketiga ijazah. Nah, tadi ya akan diupload di sistem. Yang keempat NPWP jika ada. Jika tidak punya tidak mengapa, tidak mandatori, tapi nanti pajaknya potongan pajaknya akan lebih besar sedikit. Karena ini adalah uang negara yang dibayarkan ke Bapak Ibu semua. Maka nanti ada potongan pajak. Nah, ya, kalau ada NPWP itu lebih baik karena potongannya jauh lebih kecil. Nah, ini yang paling penting, Bapak Ibu harus punya rekening bank atas nama Bapak Ibu sebagai P3H. Boleh nggak pinjem punya mama? Nggak boleh. Pinjem punya papa? Nggak boleh. Pinjam punya suami? Nggak boleh. Rekening harus atas nama P3H. Karena fee Anda, nah ya, saya akan masuk ini ke fee ini yang paling menarik ini. Bagian yang paling menarik ini. Apa yang saya dapatkan sebagai pendamping proses produk halal? Ya, Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan kompensasi 150.000 dari sertifikat halal yang terbit. Yang tadi Anda dampingin, datanya dimasukkan di web si halal, ya. Nanti Anda begitu Anda lulus, Anda akan punya akun si halal namanya. Datanya dimasukkan ke sana, kemudian sertifikat halalnya terbit. Dari setiap sertifikat Anda akan dibayar 150.000. Kabar baiknya buat Anda semua, satu pelaku usaha itu maksimal bisa terbit 3 sertifikat halal. Which is artinya dari satu pelaku usaha, Anda bisa mendapatkan income 450.000. Dia jual donat, kemudian dia jual minuman kekinian, ya. Kemudian dia jual paket nasi. Ini 3 sertifikat halal ya. Donat 10 varian. Nah, ada KBLI-nya itu. 10, 7, 10. Tapi tidak ada orang yang hatam KBLI. Jadi dalam program sertifikat halal gratis ini ada 65 KBLI yang masuk. Minuman, lain lagi nih KBLI-nya, 1 sertifikat dia. Dia jual paket nasi nih. Nasi kuning, nasi uduk, itu 1 sertifikat. 3 sertifikat halal terbit, Bapak Ibu akan dibayar 450.000. Bayarnya kapan? Begitu sertifikat halal terbit, tunggu saja prosesnya 1 minggu ya. Karena ini yang bayar BPJPH.
akan langsung masuk ke rekening Bapak Ibu semua. Tadi ya, wajib punya rekening bank. Ya, ini keren atau keren banget ya. Sayang saya tidak bisa menampilkan testimoni. Ada mahasiswa, salah satu mahasiswa HI di Dok, London School, ya, semester 5 dia adalah P3H, kemudian dia menghabiskan waktu libur semesternya sekitar 1,5 bulan. ya Dia ini cara mampu kita mendampingi 197 sertifikat halal terbit. Artinya di libur semesternya dia hampir menghasilkan 30 juta Bapak Ibu. Dan ini bukan hoax. Ya. Anda boleh di awal hanya satu, Bu. Boleh. 2 per hari, boleh. Anda diberikan kesempatan untuk bisa mengirimkan 10 data per hari. 10 kali 30 hari, Bapak Ibu. Itulah income Anda, dikali 150.000. Bu, saya mau slow saja, Bu Tina. Saya mau sehari satu. Oke. Sehari satu, sebulan 30 sertifikat. Dikali 150.000. Ya kan? Itu income tambahan. Keren banget. Tapi saya mau kerjain Sabtu Minggu saja karena saya pegawai negeri. Pegawai negeri boleh ya. Saya aktif dosen. Saya mahasiswa boleh. Silakan kerja sesuai dengan timing yang Anda pengen setting. Karena besarnya income tergantung dari fokusnya Anda. Ya, kalau Anda menjadikan ini sebagai sebuah profesi, saya katakan uangnya ada di situ. Kita tidak ngomong 4 juta, 5 juta, 10 juta. Ada yang punya income dari sertifikasi halal ini 20 sampai 30 juta per bulan. Jadi mahasiswa itu libur semester. Oke, menarik ya. Nah, ini tadi apa yang dilakukan? Verifikasi validasi wajib di tempat pelaku usaha. Bapak Ibu harus datang. Apakah di gerobaknya, ataukah di tendanya, ataukah di kiosnya, atau kalau dia pedagang rumahan di dapurnya. Nah, ini ya, ini tugas Anda. Offline hanya ini tugas Anda. Sisanya online. Anda masukkan datanya secara online ya. Nah, jadi ini ada prosesnya. Jangan khawatir, kita akan melakukan pembimbingan begitu Anda lulus. Jadi fokus Anda lulus saja dulu. Begitu Anda lulus, maka AHC berkomitmen untuk membimbing para P3 semua sampai bisa menerbitkan sertifikat halalnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini dokumen-dokumen yang Anda harus siapkan dan untuk mendapatkan sertifikat halal. Pertama NIB, nanti ada kelasnya bagaimana cara menerbitkan NIB. Kemudian ada KBLI. KBLI ini adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Hafalin ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ini ada di soal Anda tuh nanti di diklat ya. Kemudian Anda butuh yang namanya foto produk. Tadi kata saya, ini tukang jus, ya. Jus jeruk satu, cekrek. Dia nggak punya merek, Bu Tina. Tulis tangan. Tulis tangan, ya. Jus jeruk. Nah, ini dia punya merek nih, Juicy Juice. Tapi dia nggak punya stiker, Bu Tina. Tulis tangan. Jus jeruk, Juicy Juice. Ini yang terakhir ini yang namanya foto verbal. Ada pelaku usahanya, ada P3H, ya itu foto saya tuh ya. Ada P3H, kemudian ada produk yang diajukan. Foto verbal ini akan diupload ke sistem. Nah, ya. Kemudian apa yang didapatkan pelaku usaha? Tadi NIB, Bapak Ibu boleh bantu para pelaku usaha untuk menerbitkan NIB. NIB ini bukan bagian dari program sertifikat halal gratis. Bapak Ibu boleh cas ke kliennya. Misalnya, saya bantu ya buat NIB-nya, tapi ada biayanya 50.000, monggo. 100.000 boleh asal pelaku usahanya setuju, tapi akadnya mesti clear di muka ya. Karena NIB ini bukan bagian dari sertifikat halal gratis, tapi informasi yang Bapak Ibu harus sampaikan ke pelaku usaha. NIB ini data yang sangat penting. Kalau pelaku usaha mau mendapatkan modal bantuan, maka dia wajib punya NIB. Dia mau dapat gerobak bantuan, dia wajib punya NIB. Dia mau dapat kredit bank, dia wajib punya NIB. Bapak Ibu sampaikan, ini dokumen sangat penting. Pengalaman saya, pelaku usaha itu dengan informasi yang clear, mereka rela kok bayar
Tapi sertifikat halalnya gratis karena ini program pemerintah ya. Bapak Ibu harus berkomitmen, nanti ada fakta integritas yang ditandatangani, tidak boleh ngambil uang dari pelaku usaha untuk bayar sertifikat halal karena ini program gratis. Artinya Bapak Ibu melanggar fakta integritas karena Bapak Ibu sendiri itu dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh BPJPH, bukan bulanan loh ya, dibayarnya mingguan. Minggu ini berapa sertifikat halal terbit? Biasanya hari Kamis dan Jumat BPJPH transfer. Minggu ini berapa yang terbit? Jumat ditransfer. Jadi nggak perlu nunggu 1 bulan. Nah, yang paling kanan ini adalah sertifikat halalnya dan ini yang namanya label halal. Para pelaku usaha itu akan mendapatkan label halal seperti ini. Ini bisa di-scan nih. Ya, Indonesia 62 kan suka kreatif ya. Dia pakai label halal orang. Pada saat di-scan itu yang keluar bukan produknya dia, maka dia akan kena denda itu. Bapak Ibu semua, saya sudah sampai di akhir materi saya ya. Anda semua dipersiapkan untuk diklat. Ini adalah namanya pradiklat ya. Diklat itu dilakukan online. Berapa hari Mas Diki? Nanti akan diberikan Kurang lebih waktu 3 hari. 3 3 hari. hari. Ya, akan ada 2 sertifikat yang terbit. Pertama, sertifikat Grade Edu, itu adalah skor Anda. Kemudian yang kedua, sertifikat BPJPH. Sertifikat pertama wajib skornya di atas 60. Kalau 59,9 tidak lulus. Jadi mohon diperhatikan grupnya, kita akan kasih guidance bagaimana Bapak Ibu lulus dengan skor tinggi. Kemudian keluar sertifikat halal, sertifikat BPJPH ini yang resmi dari negara. Ada lambang burung Garudanya. Anda resmi menjadi pendamping proses produk halal, mitra BPJPH, ya, mitra negara resmi ini. Baiklah, saya sampai di akhir materi saya. Kita buka sesi tanya jawab, Mas Diki. Baiklah, terima kasih Bu Tina. Di sini tadi ada Mbak Yusna nih, kayaknya udah siap bertanya dari tadi. Silakan, Mbak Yusna. Terima kasih Pak atas kesempatannya, atas pemaparan Bu Kartika. Terima kasih. Saya kan awam ya dalam hal ini, tapi udah mulai paham. Cuman mau menguatkan lagi. Ini jatuhnya misal ya Bu, kan udah lolos nih, dapat sertifikat nih dari Diklat misal. Berarti kita sebagai marketing mencari pelaku usaha gitulah intinya ya. Dari 13 item tadi yang Ibu paparkan pada materi terkait pelaku usaha apa yang bisa diberikan produk sertifikat halalnya seperti itu. Terus kemudian yang ingin saya tanya Bu, apabila kita mendatangi pelaku usaha tersebut, nanti akan diberikan link atau form yang bisa diisi agar sertifikat halal tersebut terbit atau seperti apa Bu? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga Bu, misal kami kan udah lolos nih ikut diklatnya, kemudian apabila kami misal tidak menjalankan tidak bekerja untuk merekrut pelaku usaha, itu apakah ada sanksi bagi kami atau seperti apa Bu? Atau kembali ke kami mau atau tidaknya gitu ya Bu? Mau nanya. Ya, hanya itu sih Bu, 3 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, ya. Baik. Saran saya, Langsung ya, dijawab, langsung Bu saya jawab Tina. ya. Saran Ya. saya Anda fokus untuk lulus diklat. Begitu Anda lulus diklat, ya, maka AHC akan ada kelas khusus bagaimana menuntun langkah Anda. Jadi Anda tidak akan dibiarkan. Bagaimana langkah pertama ke pelaku usaha? Data apa saja yang dibutuhkan? Kita akan ada kelas-kelas khusus. Targetnya sampai Anda bisa menerbitkan sertifikat. Ya, jadi tidak akan dibiarkan Bapak Ibu. Anda semua adalah aset negara. Anda semua adalah aset AHC ya. Maka Anda akan dibimbing.
Nah, ya kemudian ada nggak sanksi? Tidak ada. Semakin banyak pelaku usaha, maka semakin cuan. Nggak ada pelaku usaha, ya apa yang mau dibayar? Ya kan? Ini adalah pilihan Anda semua. Semakin banyak pelaku usaha yang akan Anda dampingin, maka Anda semakin cuan. Anda punya kesempatan per hari itu submit 10 data. Artinya per hari income Anda adalah 1,5 juta. Kali 30, berapa income-nya? 1,5 juta. Saya nggak 30 hari nih, Bu Tina, saya mau 20 hari saja, nggak apa-apa. Ya, 10 dikali 20 hari, dikali 150.000. Itulah income Anda yang akan masuk per minggu. Bukan jeger, akhir bulan, tidak seperti itu. Submit 5 dibayar 5. Submit 10 dibayar 10. Enak atau enak banget? Enak banget. Bang Bu, Iya. kalau rajin. Makanya harus tekad gitu. Anda mau mengambil atau membaca ini sebagai peluang atau tidak gitu. Kalau Anda berikan peluang, peluangnya sangat besar sekali. Saya baru cerita tentang P3H yang akan menjadi fokus Bapak Ibu semua. Saya sarankan fokus di situ. Saya belum cerita tentang karir penyelia halal yang saat ini mulai diminta oleh negara-negara di luar. Anda ditempatkan di sana, dibayar gaji, diberikan fasilitas, anak sekolah dibayarin, disiapin rumah, Anda mendampingi para pelaku usaha di negara tersebut, Korea atau Middle East, untuk barangnya masuk ke Indonesia. Ini sebuah profesi yang menjanjikan. Hanya ada di industri halal. Ya, apakah menjawab, Mbak? Itu bocoran luar biasa itu dari Bu Iya. Tina itu. Alhamdulillah sudah menjawab Bu, udah Jadi paham. karir tersendiri itu kalau penyelia itu internasional. Iya, dan ini bukan Saya hoax. pengen Silakan juga. baca beritanya, itu beberapa negara mulai minta penyelia halal Betul dari betul. Indonesia. Tadi ada Juleha Betul. ya di sini. Benar ada Juleha kalau Ya, nggak salah. Juru sembelih Ya, halal itu saya diminta Bu. oleh New Zealand, Pak. Masya Bapak Allah. siapkan diri. Bapak mau nggak ditempatkan di sana? Bapak dibayar, keluarga bawa. Boleh juga tuh. Bapak silakan cari informasinya, Pak. Itu dibutuhkan. Oke, monggo yang lain. Ya, baik, Assalamualaikum lanjut warahmatullahi. di sini ada Mbak Halimatun Sa'diyah yang udah raise hand. Silakan Mbak Halimatun Sa'diyah. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Atau warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Raihanatul Kudus. Oh, dengeran nggak? Silakan. Sudah itu, Mbak Halimah. Iya, saya kedengeran nggak ya Pak? Maaf Bapak, saya Halimatun. Jelas jelas jelas. Iya, mohon maaf. Iya, permisi. Minta izin Ibu, saya bertanya. Jadi kan kota domisili saya adalah Ke mute ya, itu Mbak Halimah ke mute ya. Mbak Oh iya Halimah Ibu, suaranya maaf. nggak kedengaran? Ya, Iya, maaf Ibu, monggo. ke mute lagi. Lanjut. Iya, Ya, lanjut. mohon maaf. Iya, jadi saya kan berdomisili di Bekasi. Kemudian misalkan saya kebetulan sedang pulang kampung ke Magetan dan ternyata ada UMKM yang ingin dibantu untuk sertifikasi halalnya. Apakah area kerjanya terbatas hanya di Bekasi atau mungkin Jawa Barat atau bisa nih mencelok sana, mencelok sini gitu kan? Seperti apa? Seperti itu sih Ibu. Terima kasih, hanya itu aja. Oke, saya Langsung jawab ya Nah, langsung Mas Diki. Atau Mas Diki mau ya. jawab nih? Saya mau dibantu Mas Diki nih. Monggo Mas. Ya baik, sedikit saya jelaskan ya Mbak, bahwa area kerja kita yaitu apa yang nanti kita inputkan di sistem. Misalkan Mbak di area Jawa Barat di KTP-nya, tapi kebetulan domisili di Jakarta. Nah itu nanti bisa dipilihan sebenarnya. Lebih baik kalau domisili kita di Jakarta, ya berarti kita masukin area kerja kita Jakarta. Karena fokus kita nanti di provinsi tersebut, DKI Jakarta. Seluruh Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pusat, bahkan Pulau Seribu, nah itulah area kerja Bapak Ibu. Misalkan Jawa Barat, kita domisili sesuai KTP dan kita masukkan juga data kita sesuai KTP. Nah, itulah area kerja kita di Jawa Barat. Seantero Jawa Barat, Bogor, Bekasi, Ciamis, sampai Bandung. Nah, itulah area kerja kita. Jadi memang area kerja kita itu per provinsi. Sesuai apa yang kita input atau kita masukkan data kita sesuai area kerja kita.
Itu Bapak Ibu sedikit dari saya. Em, Oke, boleh saya feedback? Iya, Baik, silakan. maaf Bapak. Jadi kalau misalkan kebetulan ada UMKM kenalan gitu ya kan. Mungkin yang tadi saya bilang mungkin dari tempat asal saya gitu kan, Magetan atau Jawa Timur. Kemudian em, minta dibantu dan kebetulan saya juga sedang ada di sana. Apakah dilemparkan saja ke penyelia halal yang lain gitu atau bagaimana? Bu Tina mau jawab untuk area kerja? Oke, jadi wilayah kerja Bapak Ibu adalah provinsi. Nanti tolong jangan salah tulis ya, karena nanti benernya agak susah. Di situ nanti ada alamat. Alamat yang Bapak Ibu isi adalah domisili Bapak Ibu sekarang. Bisa jadi Anda tinggal di Bekasi, tapi KTP-nya saya Jawa Tengah. Maka alamat yang Bapak Ibu isi itu adalah alamat domisili saat ini, yaitu Jawa Barat. Sehingga Bapak Ibu hanya bisa mendampingin semua pelaku usaha di Provinsi Jawa Barat. Saya pulang kampung Jawa Tengah boleh nggak? Nggak boleh. Karena wilayah kerja Bapak Ibu adalah provinsi. Boleh nggak saya pindah provinsi? Boleh, tapi jalurnya agak panjang karena harus bersurat ke BPJPH. Tapi pastikan jangan cuma pindah sebulan, saya pindah. Nanti saya balik lagi, nggak seperti itu. Jadi putuskan di awal di mana domisili Anda. Karena Anda wajib mendampingi pelaku usaha yang tadi foto verbal dengan pelaku usaha di provinsi. Kalau pelaku usahanya Jawa Tengah, nggak mungkin kan Anda mau ke sana, Jawa Tengah, dan hanya dibayar 150.000. Ya, jadi karena itu. Ya, semoga menjawab ya Mbak. Nanti tolong pada Baik, saat pengisian data, alamat itu adalah alamat domisili Anda, bukan alamat KTP. Karena itu nanti akan menentukan wilayah kerja. baik. Terima kasih Baik, Ibu dan Bapak. Oke. baik. Selanjutnya ada Mbak Natul Kudus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, misalnya nih, apa namanya, kita udah ke tempat yang minta pendamping sertifikasi halal, terus kan kita mesti ngecek apa namanya ingredient masakannya itu apa aja, misalnya ada apa-apa. Ternyata pas kita lihat ingredientnya itu salah satunya mungkin ada bahan makanan yang nggak ada sertifikat halalnya kan kalau misalnya ayam harus ada sertifikat halal dari pemotongnya dan sebagainya. Nah, itu misalnya ada salah satu bahan, nah bahan masakannya itu nggak ada sertifikat halalnya pun misalnya ada halalnya itu bukan halal yang logo halal MUI ataupun logo halal pemerintah gitu. Nah, itu bagaimana gitu? Apakah harus mengganti, kita arahkan untuk mengganti atau misalnya ada kebijakan kan soalnya kan kayak oyster gitu kan ya. Kemarin ngelihat gitu nggak ada label halalnya, cuman ditanya mbaknya katanya ini made in Indonesia kok gitu, produknya lokal gini. Cuman kan itu kan menjadi maksudnya syubhat juga kan, soalnya nggak ada label halalnya. Nah itu kalau misalnya terjadi ada yang membuat dengan bahan yang halalnya diragukan, nah itu bagaimana? Jadi ini kan tadi program Set Declare. Yang nge-declare itu pelaku usahanya sendiri. Bapak Ibu sebagai P3H boleh sarankan dia. Pak, ini saya cek belum berlabel halal loh gitu. Sebaiknya Bapak ganti, misalnya ya, contohnya kecap gitu kan, dia pakai merek kecap YZI gitu kan. Ini ternyata nggak ada Pak label halalnya, udah saya cari. Di mana nyari label halal itu? Anda bisa masuk ke laman halal BPJPH namanya. Tinggal diketek mereknya. Ini nggak ada Pak, saya udah cek. Nah, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu menyarankan pelaku usaha ini untuk mengganti. Mau nggak Bapak Ibu mengganti kecapnya ABC karena itu sudah halal. Kalau dia berkomitmen untuk mengganti itu, oh ya udah nggak apa-apa. Karena mengganti itu boleh. Misalnya terigu segitiga biru, eh,
Boleh nih Bapak ganti cakra kembar, boleh nggak? Boleh. Kadang-kala saya nggak pakai itu. Kalau misalnya di pasar tidak ada terigu itu, saya pakai cakra cakra kembar, boleh. Jadi Bapak Ibu sarankan dia untuk mengganti. Kalau dia kata, ya oke nanti saya ganti. Apakah Bapak Ibu harus balik lagi? Mana lihat buktinya saya ganti. Tidak sampai sejauh itu. Karena ini self declare. Pelaku usaha sendiri yang mendeklar dan Bapak Ibu percaya. Bisa diajukan. Oke Pak, ini di pengajuannya saya ganti ya. Kecapnya YZ itu nggak ada, saya ganti kecap ABC. Nanti pada saat Bapak Ibu input datanya, pilih kecapnya ABC. Tadi udah disampaikan ke pelaku usaha. Begitu Mbak. Oke. Nggak sampai Terus sejelimet Bu itu. kalau terus misalnya kan kita kan maksudnya ada standar halal untuk MUI atau Indonesia, pas gitu dia memakai bahan masakan dari luar yang halalnya itu bukan halal MUI atau halal Indonesia punya. Nah itu tetap bisa, maksudnya untuk yang ini tetap bisa diakuin sebagai halal atau enggak, Yang gimana gitu? dari luar, mereka untuk masuk ke Indonesia itu wajib dia disertifikasi, Mbak. Harus didaftarin. Oh gitu. Jadi Oke, jangan oke. jangan ragu ya. Misalnya contohnya apa sih? Thailand, produk Thailand. Iya, contohnya apa sih nama-nama tepungnya dia? Mbak cek di halal BPCPH. Sudah ada Oke, di situ. Atau oke. misalnya margarin apa itu yang dari Belanda, jangan salah itu sudah halal. Oh gitu. Ya, jadi barang-barang yang dari luar negeri sebelum masuk itu wajib disertifikat halal. Itu yang tadi saya bilang profesi yang diinginkan oleh negara-negara yang di luar. Ingat tadi penilaian wajib muslim kan? Kita minta itu dari Indonesia, tolong kirimkan. Kami akan bayar gitu loh. Kami akan gaji dia. Kami akan berikan fasilitas. Karena banyak banget misalnya produk dari Belanda yang mau masuk ke Indonesia. Gitu. Keren kan? Jadi gitu ya. Jadi yang benar-benar ditelusurin itu pada saat sertifikat halal reguler karena ada auditor halalnya. Kalau self declare ini pelaku usaha sendiri mendeklar. Dia declare, ini terigu saya halal. Apa Pak mereknya? Oh iya benar, saya cek ini sudah ada sertifikat halalnya. Kecap saya ini halal Bu. Dia bilang sayur, ya sayur memang halal. Pasti Ikan, ya halal. ikan mah halal gitu kan. Ada, sudah halal. Ini resep rahasia. Bahannya apa Pak? Ingredientnya apa? Oh enggak, ini rahasia saya. Bapak kalau nggak begitu. Baik, terima kasih Bu Tina. Lanjut, ada Pak Iwan Setiawan, silakan. Betul, makin lama ini berkaitan dengan edukasi, Bu ya. Kadang-kadang pedagang kaki lima itu kan ketika kita tawarkan untuk didaftarkan sebagai apa, mereka ada di benak mereka ini berkaitan dengan NIB. Ah, ini kalau NIB nanti pasti diuber-uber pajak nih dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang pertama itu bagaimana kita banyak juga kan yang atau tidak terlalu penting lah apa toh sehari-harinya memang pelanggannya sudah dari pemerintah untuk melakukan pengawasan sehingga satu saat nanti bagi pedagang-pedagang yang tidak memiliki sertifikat halal itu tidak diperbolehkan untuk melanjutkan usahanya atau bagaimana ini berkaitan bagaimana cara memberikan edukasi kepada mereka gitu Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, Pak Iwan. Ada Pak. Tadi kan mandatorinya Oktober 2026. Setelah itu akan ada Satgas Halal, Pak. Satgas Halal yang akan menanyakan malah kok belum nempel label halal. Tadi beda ya, label sama logo itu beda. Kalau label itu ada ID dia, ada datanya Pak. Pada saat di scan, set, gitu keluar datanya. Itu akan ditanyakan Pak, kok nggak nempel label halalnya? Saya belum, kenapa belum? Ayo urus, ini programnya kan gratis gitu kan. Nah kalau restoran nih, restoran yang besar-besar itu udah wajib halal. Ada Satgas Halal yang turun, mereka kena sanksi
Masih itu, Ya Pak. berarti kita Tulis boleh sertifikat halalnya. mengatakan ke mereka nanti kalau ibu tidak ada registrasi halalnya ini nanti akan ada pengawasan gitu Bu. Boleh, Jadi Pak. kita Bapak, bukan nakut-nakutin lah gitu ya boleh. Kita istilahnya. nggak nakut-nakutin. Itu regulasi negara. Hmm, Sekarang ini informasi itu ada di ujung jari Bapak Ibu semua, benar? Coba ya, tanya dengan Chat GPT. Chat, kalau tidak punya sertifikat halal, apa sanksinya? Chat akan kasih informasi, Pak. Nah, terkait edukasi ke pelaku usaha, ya, nanti Bapak Ibu itu literasinya dipelajari. Ini saya memberikan pengalaman pertama saya, Pak. Mau dengar pengalaman pertama saya? Oh ya, pada saat itu visi saya adalah begitu saya lulus menjadi P3H, saya mau mensertifikasi 100 pelaku usaha radius 5 kilometer rumah saya. Karena anak-anak saya belanja makanan itu. Pelaku usaha pertama adalah tukang rujak buah. Saat itu saya sudah diklat, saya bekal ilmu gitu kan. Saya percaya diri nih untuk datang langsung. Yang saya minta pertama kali karena tadi NIB gitu kan. Pak, iya. saya petugas saya pendamping proses produk halal untuk sertifikat halal. Bapak mau saya bantu nggak? Tolong kasih saya KTP-nya. Saya ditolak, Pak. Mentah-mentah oleh Aki itu. Padahal maaf ya, sorry to say, bukan untuk berbangga. Waktu itu saya diantar oleh Pak suami dan saya pakai Camry terbaru, Pak. Maaf ya, saya bukan berbangga. Aki itu pada saat saya minta KTP, dia langsung mengatakan, "Ibu, merah, Pak." Sorry, dia bilang gitu. Ibu pasti mau pakai KTP saya buat apa? Cara saya melakukan edukasi ke pelaku usaha. Saya rubah KTP namanya. Sekarang banyak ya label-label halal pasang di WA. Pertama kali saya datengin pelaku usaha gerobak bubur ayam. Saya tanya dia, Pak. Tadi saya merubah cara saya berkomunikasi karena saya ditolak oleh Aki, tukang buah. Saya tanya, Mas, sudah tahu nggak label halal itu sudah berubah? Saya bilang gitu. Oh, itu kan Bu yang warna hijau tulisan Arab. Bukan. Nah, saya tunjukin. Ini loh label halal Indonesia yang baru. Ini Bapak harus punya ini. Barulah komunikasi terjadi. Bagaimana itu cara dapatkannya? Nah, di situ Pak. Saya tidak minta KTP Pak. Pengalaman pertama saya. Ya kan? Nah, barulah kita diskusi. Kita sampaikan tadi ilmu-ilmu yang Bapak Ibu punya. Jangan khawatir ya, ilmu itu butuh skill, hanya butuh pengulangan saja gitu. Hanya butuh dibaca-dibaca. Kalaupun tidak sempat, sekarang tanya chat GPT gitu kan, banyak banget informasi yang ini. Dari situ Pak, edukasi itu dilakukan. Barulah nanti kita sampai, oh nanti ini kena denda loh, bukan kata saya. Bapak nanti screenshot itu yang denda tadi. Yang denda screenshot, jadiin foto, Bapak tunjukin. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini undang-undang negara gitu Pak. Begitu Pak Iwan. Eh, Mungkin kalau kita melibatkan misalkan Pak RT atau tokoh setempat yang supaya mereka lebih trust gitu Pak ya. Itu boleh juga berarti ya Bu ya. Boleh, Pak. Ini adalah bocoran kelas pembinaan, Pak. Saya Iya, tunggu Anda semua di kelas pembinaan ya. Setelah dua sertifikat halalnya terbit. Dua mendahului Nanti sertifikat lagi. pokoknya lulusannya Baik, terbit. progres Iya. teknis SOP bagaimana Nah, di lapangan nanti kita akan baik, paparkan di baik. Terima kasih sesi Bapak Ibu. selanjutnya. Yang penting benar tadi kata Bu Tina, untuk saat pertama ini mudah-mudahan kita fokus dulu bagaimana kita lolos dan lulus sebagai P3H Asyafia Halal Center. Baik, mungkin saya masih menerima satu pertanyaan terakhir nih ya, karena waktu juga udah menunjukkan 1,5 jam lebih kita udah. Mbak Yusna mungkin Ya Pak, silakan, maaf off kamera ini ya Pak, lagi ada yang dikerjain sedikit silakan aja lanjut. nih mumpung masih bergabung dengan pemateri Bu Kartina. Misal Bu, kan kita kan lagi ke pelaku usaha, ternyata pada prosesnya ada misal yang seperti Ibu sampaikan mengandung minyak babi atau apalah misalkan misal penjual
cireng atau apa. Jadi ada tepungnya mengandung, kita cek ternyata tepungnya mengandung yang nggak baik kan gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Kalau terjadi proses seperti itu, apakah kita cancel nggak jadi untuk melakukan produk halalnya atau seperti apa gitu Bu? Kalau misalnya di lapangan terjadi. Baik, Tadi minta komitmen dengan pelaku usahanya. Pak, nggak boleh loh pakai tepung ini. Ada garam yang sampai saat ini belum bersertifikat halal loh ya. Laba-laba kalau Anda pernah ini. Kalau pelaku usaha pakai garam itu, bilang ini nggak ada sertifikatnya Pak. Bapak mau nggak ganti dengan merek Dolphin atau segitiga gitu kan? Kenapa Bu? Itu nggak ada sertifikatnya Pak, gitu kan? Bapak kalau kalau ini nanti nggak lolos ininya. Oh ya udah, tapi nanti ya saya belinya, saya mau ngabisin dulu. Garam saya yang ada boleh nggak? Boleh. Itu kan komitmen mereka. berarti kita datang kembali ya Bu setelah Nggak kita usah datang memberikan. kembali. Itu kan bahan, Mbak. Tinggal tulis aja. Jadi bahan itu tidak perlu dipoto. Tidak perlu, cuma namanya aja. Yang diminta oleh pelaku usaha, oke Pak, terigu, segitiga biru, dia bilang garam, dolphin, minyak kita, boleh. Kemudian sayur, oh sayurnya apa? Itu sudah halal gitu kan. Kacang tanah, oh itu udah halal Pak. Bapak Ibu hanya butuh itu. Kalau misalnya sudah mahir, itu by WA saja. Saya semua data itu by WA. Nah ini kabar baik ya buat Bapak Ibu semua. Pada pedagang gerobak, kios, pedagang keliling ya, kemudian yang warung-warung itu, maka Anda sudah mahir. Pelaku usaha online ya, itu malah lebih kooperatif. Mereka kasih semua listing bahannya, mereka WA cara membuatnya lebih enak. Ujian Anda adalah di pelaku usaha gerobakan. Ya, tapi nah saya punya kuncinya. Kunci ini nanti saya bocorkan di kelas pembinaan. Baik Bu. Bagaimana meraih hati pelaku usaha ini dan bagaimana sertifikat halalnya terbit. Oke, Terima sampai kasih jumpa di banyak. kelas pembinaan ya. Baik, ini sebenarnya yang tadi dibocorkan sama Ibu Kartina ini kisi-kisi di pembinaan sebetulnya. Tetapi ya mudah-mudahan ini juga dapat memberikan informasi awal ya. Hmm, Suaranya hilang. Mudah-mudahan juga mudah-mudahan juga sebagai bentuk semangat juga karena memang pada saat kita mendalami memang luar tuh adanya akhir dari nanti. Monggo Ibu. Sahabat saya Bu Indar, apakah masih Tetap ada bersama. teman-teman semua para calon P3H ya? Pertemuan hari ini bukan serta-merta, tapi Anda Allah. Saya yakin ini adalah kesempatan yang Allah berikan buat Anda semua. Kesempatan terbaik tidak terbaik. Caranya itu nanti. Jangan tanya yang ada di sini. Yang kita fokusin, apalagi kita lakukan dengan konsistensi, maka insya Allah keberkahan itu ada di situ. Uangnya ada di situ, cuannya ada di situ, ya. Kemudian amal jariahnya Bapak Ibu. Tidak semua pekerjaan itu yang kita lakukan sehari-hari, kita mengumpulkan amal jariah. Tapi insya Allah di industri halal, ya, Anda memberikan edukasi. Kemudian pelaku usaha itu melakukan sertifikasinya. Ada ratusan, bukan ratusan mungkin, ribuan orang yang makan produknya. Pada saat Anda lewat gerobak itu, dia sudah menempelkan label halalnya. Kemudian hati Anda akan nyes terenyuh. Saya ada di bagian kecil dalam label halal itu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu banyak ya acara diskusi
pra pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kita masih tetap bersambung karena habis ini juga ada pelatihan nanti kita umumkan di grup WA dan semoga apa yang kita dapat hari ini itu bisa membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita tutup diskusi kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, Pak. Sama-sama. Nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.